Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 8 April 2025. Sari berita penting. Maling beraksi saat lebaran di perumahan Aston Villa. Berita kedua, remaja 16 tahun di Batang Asai, Sarolangun hanyut terseret arus sungai. Berita ketiga, warga pesisir selatan luka parah di kepala usai digigit buaya. Berita selengkapnya. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan justru dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk meraih kebahagiaannya sendiri dengan melancarkan aksi pencurian. Ini semua diambilnya nih, ya Allah, ini gorden pintu pun diambilnya juga. Gilonya orang ini. Mesin cuci, ya Allah, ya Rabbi. La ilaha illallah. Mesin cuci situ ya. Mesin cuci balik situ ya, sudah ya. Alhamdulillah. Mesin cuci balik situ, kulkas ya ada. Itu yang diambilnya tuh. AC. Mesin cuci di situ. La ilaha illallah. Horden ya, horden. Jumlah rumah di perumahan Aston Villa, Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi sasaran aksi pembobolan saat ditinggal penghuninya mudik lebaran. Kejadian ini sontak menggegerkan warga setempat dan menambah daftar panjang kasus pencurian rumah kosong yang kerap terjadi saat musim mudik. Salah satu rumah yang menjadi korban adalah milik Yus Herlena yang memang telah lama tidak dihuni, namun rumah tersebut masih rutin diperiksa oleh sang adik Mutmainah yang tinggal di kawasan perumahan yang sama. Saya kaget saat ngecek rumah kakak saya setelah lebaran, ternyata ada beberapa barang yang hilang, ujar Mutmainah Senin 7 April 2025. Ia menyebutkan barang-barang yang raib diantaranya adalah satu set AC merek Sharp, teralis pintu, dan beberapa peralatan pecah belah. Ironisnya, kejadian ini bukan hanya menimpa rumah Yus Herlena. Menurut informasi yang dihimpun, beberapa rumah lainnya di blok yang berbeda di kawasan Aston Villa juga mengalami pencurian. Di blok T, sebuah rumah kehilangan kulkas dan tabung gas. Di blok lainnya, ban mobil dan velg dilaporkan hilang dibawa kabur pelaku. Sementara di blok E, kerugian lebih beragam mulai dari blender, magicom, tabung gas, mie instan hingga kacamata dan pakaian. Fakta bahwa pelaku nekat mengambil barang-barang rumah tangga menunjukkan bahwa mereka cukup leluasa dalam menjalankan aksinya. Belum dapat dipastikan apakah semua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak polisian. Namun Mutmainah menyebut bahwa kakaknya belum berniat untuk membuat laporan resmi meski telah mengalami kerugian. Yang menjadi sorotan adalah tingkat keamanan di perumahan tersebut. Meski sudah ada petugas keamanan satpam, warga merasa perlindungan masih belum maksimal. Harapan kami pihak kepolisian bisa lebih intensif melakukan patroli, terutama saat momen-momen rawan seperti lebaran. Ini bukan pertama kalinya terjadi pencurian, tapi belum ada yang berhasil diungkap, tegas Mutmainah. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya saat meninggalkan rumah dalam waktu lama. Pemasangan kamera pengawas CCTV, alarm, serta sistem keamanan tambahan sangat disarankan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, seorang remaja berusia 16 tahun bernama Radit Saputra dilaporkan hanyut terseret arus sungai Batang Asai, Kabupaten Sarolangun pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 maghrib. Radit merupakan warga desa Datuk Nanduo, Kecamatan Batang Asai. Peristiwa nahas itu terjadi saat ia melintasi jembatan gantung yang menghubungkan desa Padang Jering dengan desa Datuk Nanduo dengan mengendarai sepeda motor. Menurut keterangan warga, Radit diduga terjatuh dari jembatan dan langsung terseret derasnya arus sungai.
Sepeda motor dan sandal milik korban ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Kepala Desa Datuk Nanduo Muhammad Isa membenarkan kejadian tersebut. Korban diduga jatuh saat melintasi jembatan dan langsung terseret arus sungai. Hingga saat ini berita ditulis belum ditemukan, katanya saat dikonfirmasi media Senin 7 April 2025. Warga bersama pihak keluarga telah berupaya melakukan pencarian secara mandiri, namun belum membuahkan hasil. Muhammad Isa menyebut pihak desa sudah melaporkan kejadian ini kepada Bupati Sarulangun, Kapolres Sarulangun, BPBD Camat Batang Asai, dan Kapolsek Batang Asai. Kita berharap tim SAR segera dikerahkan untuk membantu pencarian korban, ujarnya. Masyarakat sekitar Sungai Batang Asai juga diimbau untuk lebih waspada, khususnya saat melintasi jembatan gantung dan beraktivitas di sekitar aliran sungai. Pihak keluarga korban sangat berharap bantuan dan doa dari masyarakat agar Radit Saputra segera ditemukan dengan keadaan selamat. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Syafriadi berumur 46 tahun, seorang pria warga Kampung Tengah Karnagirian Gurun Panjang mengalami luka parah ketika dan bantuan terhadap warga kami yang dicekam buaya sekarang sedang berbujur di rumah sakit BKM. Karena dengan kehidupan mereka menangkap ikan di menambah ekonomi di Sungai Batang Lumpuh. Tapi dengan seekor buaya tiba-tiba menyerangnya saat sedang menjala ikan di Sungai Batang Lumpuh Sabtu 5 April 2025. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 10 pagi, mengubah aktivitas tenang menjadi momen horor yang nyaris merenggut nyawanya. Awalnya Syafriadi tengah memasang jaring di sungai, tiba-tiba seekor buaya muncul dari dalam air dan langsung menerkam kepalanya. Dengan kekuatan yang luar biasa, reptil buas itu menggigit dan mencengkeram kepala korban, meninggalkan luka serius. Saya bahkan tidak sempat berpikir, semuanya terjadi begitu cepat, ujar Syafriadi yang masih terguncang. Meski terluka parah, ia berjuang keras melepaskan diri dari cengkeraman buaya dan berhasil mencapai tebing sungai sambil menahan darah yang mengucur deras dari kepalanya. Beberapa warga yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan darurat dengan membawanya ke rumah sakit BKM Sagu. Dokter yang menangani menyatakan Syafriadi mengalami luka serius di kepala, namun kondisinya stabil dan masih dalam pemantauan intensif. Merespon kejadian ini, petugas Polsek Bayang segera mendatangi lokasi. Wakapolsek Bayang, Ibda David Chandra, menegaskan bahwa Sungai Batang Lumpuh merupakan habitat buaya dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Kami imbau warga tidak beraktivitas sendirian di area sungai yang rawan serangan satwa liar. Selalu perhatikan lingkungan sekitar, tegasnya. Kejadian ini kembali mematik kekhawatiran warga akan ancaman buaya di perarian setempat. Beberapa bulan terakhir laporan tentang penampakan buaya semakin sering terdengar, namun belum ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.